Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin, NIM 1914-374, jurusan Asuransi Syariah semester 5C. Saya di sini akan menjawab pertanyaan ataupun kuis yang telah diberikan Ibu Yani. Untuk yang pertama yaitu peran OJK dalam asuransi kendaraan bermotor. Beberapa kasus non-pembayaran klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kendaraan bermotor, sebagian besar tidak dipermasalahkan oleh tertanggung dengan alasan karena jumlahnya yang tidak terlalu besar dibandingkan membayar biaya perkara melalui pengadilan negeri, apalagi membayar biaya ketentuan hukum ataupun bantuan hukum. Selain itu, ada yang karena tidak mengerti proses atau kemana konsumen melakukan pengaduan. Padahal, sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK berfungsi sebagai pengatur dan pengawas jasa asuransi. Pada pasal 28-31 menyebutkan bahwa OJK menyediakan layanan pengaduan konsumen. Permasalahan penelitian ini antara lain bagaimana pelaksanaan fungsi Otoritas Jasa Keuangan ataupun yang disebut dengan OJK sebagai pengatur dan pengawas terhadap perusahaan asuransi kendaraan bermotor, dan bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen jika terjadi kasus non pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi kendaraan bermotor di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk yang kedua yaitu sebutkan bidang kerja seorang aktuaris dan jelaskan hambatan yang sering dihadapi seorang calon aktuaris dan cara penanggulangannya. Untuk pekerjaan aktuaris, ruang lingkup jasa aktuaris meliputi pembuatan pernyataan aktuaris, aktuaria terkait produk asuransi, penentuan liabilitas berupa cadangan perusahaan asuransi, dana pensiun, jaminan sosial dan perusahaan lainnya yang memandatkan penggunaan teknik aktuaria. Pemberian atas perhitungan liabilitas yang memandatkan penggunaan teknik aktuaria dan jasa lainnya terkait aktuaria sesuai dengan SPA dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan lingkup pekerjaannya, aktuaris dapat dianalogikan menjadi beberapa macam, walaupun tentu saja wilayah kerja akan sangat tergantung pada organisasi perusahaan atau instansi di mana aktuaris bekerja. Pada beberapa tempat perbedaan pada beberapa golongan yang tersebut di bawah ini terlihat lebih cair di beberapa yang lain jasa dan lebih luas lagi. Untuk yang pertama yaitu ada aktuaris valuasi. Cadangan adalah salah satu bagian yang penting dalam kestabilan keuangan jangka panjang perusahaan karena perusahaan asuransi digerakkan oleh kejadian yang tak tentu melakukan waktu ataupun jumlah, sehingga mereka harus menyisihkan sebagian aset mereka dengan kemungkinan paling besar dapat mencakupi kebutuhan pembayaran klaim dan biaya di masa yang akan datang. Tugas dari aktuaris valuasi adalah menentukan dengan benar besaran aset yang harus disisihkan tersebut. Untuk yang kedua yaitu ada aktuaris bridging. Aktuaris bridging adalah bertanggung jawab atas besaran yang sangat mungkin perusahaan kumpulkan atas suatu produk. Produk tersebut dapat berupa asuransi jiwa yang menjanjikan pembayaran tertentu atas kematian, anuitas yang menjanjikan pembayaran berkala pada periode waktu tertentu jika masih hidup, atau produk asuransi kesehatan yang memberikan penggantian atas biaya pengobatan dan lain-lain. Aktuaris bridging biasanya menggunakan asumsi yang sama dengan aktuaris valuasi dalam menentukan harga asuransi untuk konsisten. Untuk yang kedua, untuk yang selanjutnya itu ada konsultan, yang dimana aktuaris konsultan banyak beraktivitas dengan memberikan jasa konsultasi di bidang aktuaria. Jenis lainnya konsultan aktuaria dapat berupa valuasi cadangan produk asuransi, penentuan besaran iuran atas manfaat pensiun pada program pendanaan pensiun, pencandangan program pensiun, penentuan kewajiban imbalan kerja sesuai PSA ke-24. Untuk selanjutnya yaitu ada aktuaris dana pensiun. Aktuaris yang bekerja di program pendanaan pensiun dana perusahaan dana pensiun banyak melakukan aktivitas bridging dan valuasi produk pensiun dan THT seperti misalnya perhitungan liabilitas manfaat polis masa depan, perhitungan proyeksi iuran, perhitungan proyeksi klaim, perhitungan proyeksi kecukupan dana, perhitungan unpaid dan paid liability dan perhitungan unpaid pensiun dan lain-lain. Aktuaris finansial. Seiring dengan perkembangan sektor finansial dan teknologi yang kiat pesat, di beberapa negara mulai muncul permintaan atas tenaga aktuaris yang bekerja di perusahaan non-asuransi dana pensiun. Salah satu contoh dari perusahaan yang memerlukan tenaga aktuaris adalah perusahaan vintage. Ruang ini lingkup kerja aktuaris yang bekerja di sini diantaranya adalah menguji modal pada sistem kartu kredit berbasis internet untuk meminimalisir risiko pada meningkatkan hasil investasi. Sebagai suatu profesi yang terus berkembang seiring perkembangannya zaman, seorang aktuaris dituntut untuk berkembang dan menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri.
berasosian dengan kebutuhan saat ini dan juga di masa depan ataupun di masa yang akan datang, peran lembaga pendidikan aktuaris sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, perubahan kurikulum untuk mempersiapkan calon-calon aktuaris sangatlah diperlukan. Untuk meningkatkan kapabilitas, lulusan aktuaris salah satu lembaga profesi The Institute and Practice and Research aktuaris yang sangat mengeluarkan standar untuk pendidikan dan pengembangan, serta mengatur regulasi aktuaris di UK dan internasional meluncurkan kurikulum baru di awal tahun 2019. Peluncuran kurikulum ini dilakukan untuk menjamin kurikulum yang ada saat disesuaikan ataupun up to date. Atribut yang dibutuhkan adalah seorang aktuaris dalam perubahan lingkungan bisnis global. Lebih lanjut, hal ini juga didasari untuk menyesuaikan standar atau silabus yang dikeluarkan oleh internasional pada tahun 2017. Di dalam kurikulum IPAWA 2019, kualifikasi aktuaris memiliki 3 fundamental komponen yang dapat digantikan, yaitu ujian profesionalisme dan pengalaman yang dibangun oleh dunia kerja. Adapun dalam pushback kurikulum IPAWA terdapat beberapa poin diantaranya kurikulum polis dan selanjutnya ada perhatikan lebih dalam pada core research dan modeling principles dan communication, atau tidak hanya mampu secara teori tetapi juga dipelajari yang direplikasikan dalam soal-soal yang dihadapi di dunia nyata. Dalam aktuarial prinsip, seorang aktuaris harus mampu menggunakan teknik dan kemampuan bisnis dalam aktuarial, statistik, struktural yang matematis dan bisnis subjek yang berkomunikasikan dengan materi-materi yang baru yang dapat digunakan di dunia nyata. Sedangkan pada modeling proses, seorang aktuaris diharapkan mampu mengembangkan kemampuan untuk memodelkan data, melakukan audit data dan menganalisis metode dan hasil iuran dan mengkomunikasikan hal tersebut, hasil dan kesimpulannya yang ditarik. Yang terakhir adalah communication strategy, yaitu bertujuan untuk memastikan seorang aktuaris mampu mengomunikasikan secara efektif ketika menghubungkan suatu konsep. Mengusung konsep, orang awam dan aktuaris dapat dilakukan refleksi dari diri dalam komunikasi mereka. Dari penjelasan di atas, bila kita dibandingkan silabus dalam PO, silabus Persatuan Aktuaris Indonesia ataupun PAI, masih ada skill dan kelebihan yang berperan. Skill tentang actuarial proses yang modeling proses yang pada dasarnya terkait dengan penggunaan machine learning dalam dunia kerja. Dibutuhkan oleh seorang aktuaris untuk menjelaskan konsep-konsep mereka memiliki dapat orang lain. Oleh karena itu, bagi calon-calon aktuaris sudah saatnya untuk menghadapi tuntutan-tuntutan yang perlu dimiliki oleh seorang aktuaris saat ini dan di masa yang akan datang ataupun di masa yang depan. Terima kasih atas jawaban. Bila ada yang salah mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.